Baik saudara-saudara, kita angkat hati kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih. Tuhan tolong kami supaya kami membaca dan merenungkannya dengan baik. Dan oleh kekuatan Roh Kudus kami dimampukan melakukan kehendak firman-Mu di dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kitab pertama Samuel pasal 17 ayat 48 sampai ayat yang ke-50. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang itu, sehingga batu itu terbenam di dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Sama-sama kita belajar dan membaca satu penggalan cerita dari kisah tua yang kita baca dan kita hafal dengan baik, kita ingat dengan baik kisah pertempuran antara Daud dan Goliat. Setiap kali membaca bagian-bagian kisah ini, saya merasa bahwa ada hal-hal luar biasa di dalamnya. Saya tahu persis bahwa saudara juga meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu sangat-sangat sempurna bagi Daud. Dan hal itu pun bisa terjadi bagi kita sekalian. Kalau Tuhan menyertai orang lain, Tuhan pun bisa menyertai kita. Saya suka lagu, kalau orang lain Tuhan tolong, pasti Tuhan juga menolong kita sekalian. Nah saudara-saudara, kembali saya ingatkan kita, kan ini kisah lama sesungguhnya dan saudara hafal dengan baik. Saya ingin ingatkan kita bahwa pertempuran antara Daud dan Goliat akan menentukan nasib dari dua bangsa yang besar. Ini pertempuran dan gengsi antar bangsa. Bangsa Israel dan juga Filistin. Pertempuran ini serius karena apa? Karena menentukan nasib dua bangsa ini. Bukan saja menentukan nasib dari dua bangsa ini, tetapi sekaligus karena ini pertarungan soal apa yang mereka imani, kepada siapa mereka berdoa dan menyembah. Ini penting sekali karena akan menyertai perjalanan hidup dari bangsa Israel selanjutnya ke depan. Jadi pertempuran ini tidak sekedar pertempuran antara dua orang, Daud dan Goliat, tetapi pertempuran dua bangsa yang besar, bahkan menentukan nasib dari dua bangsa ini. Tetapi sekaligus juga adalah pertempuran Allah yang disembah oleh kedua bangsa ini. Saudara-saudara, kemenangan Daud atas Goliat diperoleh karena Daud betul-betul mengimani Tuhan sebagai yang memberi kekuatan kepadanya dan menolong dia. Iman itu menuntunnya di dalam persiapan dia yang serius untuk masuk dalam pertempuran dan peperangan. Jadi saya ingin menegaskan di sini tidak sekedar beriman, tetapi catatan ini menarik karena iman itu menuntun dia untuk masuk dalam persiapan menuju pertempuran. Dia tahu bahwa ada hal yang perlu dia kerjakan, yaitu berlatih dengan baik, tetapi ada hal yang dia tahu bahwa itu yang menjadi bagian dari apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga kalau kita baca semua kisah ini, kita akan menemukan di mana dia akan bilang, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan kamu kepada hari ini. Dalam keyakinan iman, dia sudah berlatih dengan sangat baik, tetapi dia sadar betul bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan kepadanya. Saudara-saudara,
Selanjutnya memang kita perlu merenungkan lebih dalam bagian dari kisah ini. Kenapa saudara-saudara sepanjang waktunya sebagai gembala, jadi Daud ini kan tidak serta-merta jadi raja kan. Waktu dia masih jadi gembala ini kan dia betul-betul bertanggung jawab atas pekerjaannya. Jadi kemenangan dia itu dimulai ketika dia mulai jadi gembala itu. Kisah yang lama sengaja dimunculkan kembali untuk kita ingat bahwa dia jadi gembala, dia bertanggung jawab di sana. Dalam tanggung jawab itu dia melakukan lebih lagi, yaitu berlatih sampai mahir menjadi seorang seniman dan petarung. Jadi waktu dia ada di padang sebagai gembala, tiap-tiap hari lihat ini binatang-binatang dorang, duduk-duduk sendiri dan lain sebagainya, dia manfaatkan waktu ini dengan sangat baik. Dia berlatih dengan baik untuk menjadi seorang seniman sekaligus petarung yang luar biasa. Saya kira itu mesti jadi catatan serius. Saya bayangkan kalau waktu itu dia bukan gembala, kalau waktu itu dia apa ya, waktu itu dia misalnya dia kerja sebagai satu orang yang sangat sibuk. Nah, saya kira nanti akan jadi masalah tuh. Karena dia tidak akan bisa punya waktu untuk berlatih dengan baik. Dia tidak punya waktu untuk berlatih dua hal tadi, menjadi seniman dan seorang petarung. Justru kesempatan di mana dia menjadi gembala itu dia bisa ada kesempatan untuk bisa berlatih dengan baik. Mencari sebuah kesempatan tetapi dalam keadaan terus bertanggung jawab ya. Dalam pekerjaan. Saya kira itu penting karena ada yang kepentingan berlatih bisa ke setengah pekerjaan. Ada orang yang ditugaskan secara khusus untuk satu hal, dia lebih sibuk dengan hal yang di luar dari tugas khususnya. Begitu. Jadi kalau saya jadi pendeta ya taruh betul-betul jadi pendeta. Jangan urus barang lain lagi. Kira-kira begitu. Supaya kita tetap ada pada bagian-bagian yang perlu kita lakukan karena Tuhan betul-betul memberikan kepada kita kesempatan melalui pekerjaan dan tanggung jawab kita, pelayanan kita, dan di dalam kita bertanggung jawab atasnya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat beberapa catatan tentang isi dari pembacaan yang sudah kita baca tadi menurut pertama Samuel pasal 17 ayat 48 sampai ayat yang ke-50. Saudara-saudara, Daud itu berlatih menggunakan umban setiap hari. Latihannya begitu serius. Dia bahkan dalam latihan itu dia sangat yakin bahwa dengan membawa sedikit batu saja dia dapat memenangkan pertarungan melawan Goliat. Goliat itu tinggi besar, lengkap dengan pakaian perangnya dan lengkap dengan pedang di tangannya. Daud berlatih menggunakan umban setiap hari, tidak pernah bolong. Dia latihan betul-betul untuk membuat dirinya mahir akan hal itu. Membuat dirinya betul-betul bisa melakukan hal itu dengan baik. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa ini bukan pekerjaan gampang. Karena butuh sebuah ketelitian. Dia butuh sebuah keseriusan di sini. Sebab apa? Kalau dia tidak benar-benar meyakinkan dirinya bahwa dia sudah berlatih dengan sangat baik, dia akan penuh dengan keraguan-raguan ketika dia masuk di dalam pertempuran nanti. Pembacaan tadi berikan kepada kita catatan yang menarik karena Daud melakukannya ketika dia mengumban batu itu, dia melakukannya dalam keadaan berlari. Saudara bayangkan kalau berlari baru melakukan sesuatu, saya kira sangat sulit itu. Kita ini yang berdiri baik-baik saja sudah taruh semacam perhatian yang sudah sangat serius pun kadang-kadang masih salah, bahkan sering salah, bukan kadang-kadang. Apalagi kalau sementara berlari, tapi itu yang dilakukan. Daud melakukannya dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi karena ia tahu apa yang dia lakukan. Jadi
latihan itu sangat luar biasa. Ada dua hal di sini sekarang. Dia berlatih, tapi juga dia beriman. Iman membuat dia masuk di dalam latihan. Dalam latihan itu dia bertanggung jawab untuk melakukan latihan-latihan itu dengan baik setiap hari. Dia menjadi mahir di dalamnya. Itu membuat dia membangun rasa percaya diri yang sangat kuat. Saya ulangi, untuk mengantarkan kita memahami sebuah kronologi kemenangan ini. Dia beriman kepada Tuhan. Dalam iman kepada Tuhan itu membuat dia masuk kepada latihan-latihannya. Dalam latihan-latihan itu dia berlatih supaya dia mahir membangkitkan rasa percaya dirinya yang kuat untuk dia masuk dalam pertempuran itu. Ini catatan yang penting sekali, saudara-saudara. Kenapa? Karena dalam iman itu yang menuntun dia ke dalam pertempuran. Daud menunjukkan kasihnya yang besar kepada Tuhan Allah. Dia sangat mengasihi Tuhan Allah. Dia mau untuk menyatakan segala sesuatu yang menjadi bagian di dalam pertempuran ini sebagai bagian di mana dia mengasihi Tuhan Allah. Iman itu ditunjukkan dengan kasih kita kepada Tuhan Allah. Daud bersemangat sekali. Dia sangat rindu untuk menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, penghormatan dan kasihnya kepada Tuhan Allah yang luar biasa. Dia sementara berhadapan dengan satu orang yang mewakili kelompok dengan fasilitas yang sangat lengkap, sangat baik. Dengan postur yang tinggi besar, yang kasat mata di hadapan manusia, sangat tidak mungkin Daud mengalahkan dia. Dari keadaan yang seperti ini, bukan dia kecut, tawar hati, dan dia menarik diri, tapi dia percaya. Dia percaya kepada kuasa Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan pasti tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Keyakinan itu membuat dia sangat serius untuk ada di dalamnya. Saya takut saudara-saudara bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab, diberikan pekerjaan yang besar, apalagi berisiko hidup mati seperti ini, kita bangun dengan keraguan-raguan lebih duluan. Kita bangun dengan sebuah ketidakpastian. Kita lesuh untuk mau berlatih atau mau bertanggung jawab terhadapnya. Itu kita kalah sebelum bertarung, kita kalah sebelum kita berperang. Kenapa? Karena rupa-rupanya diri kita menjadi penghalang dan menjadi masalah bagi kemenangan yang sebenarnya Tuhan siapkan bagi kita. Atau paling tidak kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita itu kita yang lemahkan sendiri oleh karena perasaan kita yang lemah. Saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, saya kira yang perlu kita renungkan lebih di sini adalah bagaimana seseorang bukan saja bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Bukan saja bertanggung jawab untuk sesuatu yang Tuhan percayakan kepadanya. Tetapi lebih dari itu. Yang perlu dia lakukan seperti Daud, dia berlatih dengan baik. Itu mesti berlaku dengan baik. Tapi waktu kita berlatih, jangan meninggalkan tugas-tugas pokok. Jangan. Daud tetap menjadi gembala kambing domba. Tetapi dalam latihan yang terus dia jalankan secara serius, bertanggung jawab pada pekerjaan itu ada satu tugas lain, atau itu ada di bagian lain, dan berlatih secara baik untuk kemudian melakukan melakukan ini tindakan-tindakan yang sangat penting ini dengan baik, karena dia berlatih. Dia fokus terhadap apa yang dia kerjakan. Dia fokus terhadap sesuatu yang sementara menjadi bagian yang harus dia jalani. Saudara tidak bisa tinggal di satu tempat, bekerja di satu tempat, tetapi fokusnya ada di lain tempat. Saudara tidak bisa tinggal di satu rumah, tetapi pikiran, perasaan ada di lain tempat. Saudara tidak bisa bekerja di satu kantor atau satu instansi tertentu, tetapi saudara tidak sementara hadir di situ dalam kehidupan, perasaan, hati, dan lain sebagainya.
di situ. Bagaimana kita bisa menemukan penyertaan Tuhan yang besar dan luar biasa itu kalau kita ada di sini tetapi hidup kita tidak ada di sini? Bagaimana kita bisa serius dan fokus untuk ada di sini melakukan bagian-bagian kita dan membiarkan Tuhan melakukan bagiannya, padahal kita tidak sementara ada di tempat itu. Tubuh memang ada, pikiran perasaannya ada di tempat lain. Coba saudara sedikit berefleksi, apakah atau saudara merenungkan kembali, apakah pernah saudara mengalami satu masa, satu waktu di mana saudara sangat-sangat merasa tidak suka pada satu tempat di mana saudara ada. Saudara tidak suka terhadap sebuah keadaan dan saudara ingin untuk cepat-cepat lari dari tempat itu. Betapa hari-hari itu begitu berat. Betapa hari-hari itu membosankan dan memuakkan. Apalagi kalau ada orang-orang yang terlanjur membuat saudara benci, saudara tidak suka, ada amarah, ada kepahitan yang tersimpan di hati saudara. Kita sulit untuk memenangkan sesuatu di situ karena diri kita menjadi penghalang terbesar. Saya merenungkan bagian ini dan kemudian saya sadar betul kalimat yang selama ini kita dengar. Musuh terbesar sesungguhnya tidak ada di luar. Musuh terbesar itu ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa memenangkan dalam tanda petik pertarungan antara diri kita sendiri lawan diri kita sendiri, bukan lawan orang lain. Daud tidak melihat kepada segala sesuatu yang menjadi fasilitas lengkap yang dimiliki oleh Goliat. Itu bukan menjadi perhatian utama Daud. Perhatian utama Daud itu ada pada Tuhan dan ada pada dirinya. Pada Tuhan dia beriman dan dia mengasihi Tuhan. Pada dirinya iman itu membawa dia masuk pada latihan-latihan yang sangat serius. Dalam latihan yang sangat serius itu dia membangun kepercayaan dirinya. Jadi kepercayaan kepada Tuhan dan kepercayaan terhadap diri sendiri dia mulai bangun di situ. Jadilah dia menang atas pertarungan itu yang menentukan nasib dua bangsa yang besar ini. Dalam pertarungan itu dia sadar bahwa dia bukan berdiri sendiri, ada Tuhan di situ sehingga di awal tadi saya katakan. Ini bukan saja pertarungan antara dua orang, tetapi pertarungan untuk menentukan nasib dari dua bangsa. Bukan saja persoalan antara dua bangsa ini, tetapi sekaligus pertarungan soal Allah yang disembah oleh dua bangsa ini. Saya kira saudara-saudara di pundak daripada orang-orang percaya kepada Tuhan. Di pundak dari orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus di dalam hati, di dalam kehidupan, mesti hal ini yang ditaruh. Sehingga tidak semata-mata kita melihat ini sebagai sebuah kisah pertempuran biasa. Kita tidak melihat ini sebagai sebuah kisah yang sudah kita hafal dengan baik. Saya lihat anak-anak kecil itu mereka suka menonton film-film superhero dan lain sebagainya. Mereka tahu persis kenapa sampai yang ini dia melakukan ini. Tetapi kisah ini menjadi berbeda, saudara-saudara. Kenapa? Bukan saja soal visi tertentu dari Daud, tetapi apa yang Tuhan taruh dan rencana Tuhan, visi Tuhan ada di situ. Ini yang membuat kisah ini berbeda dengan semua kisah tentang superhero yang diikuti oleh anak-anak kita. Tapi sayang saudara-saudara, saya melihat bahwa kecenderungan masa kini ada banyak anak-anak kita justru tidak suka lagi mengikuti kisah-kisah dalam Alkitab. Mereka mungkin akan mengikutinya ketika di sekolah-sekolah minggu saja, tetapi ketika di rumah saya lihat anak-anak saya juga termasuk. Mereka lebih suka untuk yang lain-lain. Kita seperti agak pusing sedikit untuk membawa mereka memahami kisah-kisah di dalam Alkitab. Menceritakannya bukan saja untuk mereka tahu kisahnya, tapi bagaimana Tuhan yang turut bekerja di situ. Dalam berbagai-bagai penyertaan dan berbagai-bagai hal. Terutama bagi bangsa Israel. Yang membuat mereka melewati banyak sekali perjuangan. Banyak juga yang gagal sesungguhnya. Tetap ada orang-orang luar biasa
yang sudah Tuhan pakai, dan kemudian mereka menyatakan bahwa ternyata Tuhan itu luar biasa. Dan kita belajar bersama untuk dalam kuasa Tuhan yang luar biasa menolong kita melakukan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, terima kasih banyak kesempatan malam hari ini kami boleh belajar sesuatu dari firman Tuhan. Tolong kami supaya kami sungguh-sungguh mengimani sesuatu dari Tuhan. Iman yang kemudian menuntun kami masuk kepada hal-hal yang perlu kami kerjakan. Untuk membangun percaya diri kami dan membangun sungguh-sungguh mengokohkan keyakinan iman kami kepada Tuhan. Diberkatilah bagi kami semua yang merindukan bagian-bagian pemberitaan firman Tuhan seperti rusa merindukan air. Diberkatilah semua yang sementara bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan hidup. Tuhan tidak akan meninggalkan, dan Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan bagi sekalian kami. Terima kasih banyak. Berikanlah kelegaan kepada kami yang berbeban berat, sebagaimana janji Tuhan bagi kami. Satu persatu Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Yang berduka cita Tuhan berikan penghibur. Yang berbeban berat Tuhan, lepaskanlah. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.